Shalom teman-teman, gimana kabar kalian pada hari ini? Pastinya sehat kan? Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Ingat ya, jangan hanya menonton, tetapi juga beribadah dengan bersungguh-sungguh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita semuanya berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Segala
Mari kita terlebih bersungguh-sungguh lagi untuk memuji nama Tuhan. Siapkan hati kita, pikiran kita untuk lebih bersungguh-sungguh lagi.
Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kasih sayang-Mu Bapa, untuk penyertaan-Mu pada kami semua Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh pembicara nanti Tuhan, biarlah tertanam dalam setiap hati kami, biar kami selalu mengingatnya dan menjadi rema dalam hidup kami Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih sayang-Mu yang Kau berikan dalam setiap hari dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, biarlah firman ini dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami Bapa. Dan Yesus akan berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, Shalom semuanya. Di kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Kita sama-sama siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kak Maria di sini bukan mengajar, tapi Kak Maria mau kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau Kak Niko mungkin sudah jelaskan beberapa minggu yang lalu bahwa kita memiliki tema yaitu Allah Tritunggal. Jadi bulan Oktober ini kita memiliki tema Allah Tritunggal. Ya, jadi sama-sama kalau kita mau mengingat 2 minggu lalu Kak Niko sudah membahas tentang Allah Bapa, dan minggu lalu Kak Birto sudah membahas Yesus Kristus yang adalah putra Allah. Dan pada siang hari ini Kak Maria akan membahas tentang Allah Roh Kudus. Siapakah Allah Roh Kudus itu? Ya, kita mau sama-sama membuka kitab kita. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Ya, Kak Maria mau kita baca bersama-sama ya, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi perikop ini menceritakan tentang ketika Yesus menjanjikan seorang penghibur ketika Yesus akan naik ke surga. Ya, sama-sama kita mau belajar yaitu siapakah Roh Kudus itu sebenarnya? Siapakah penghibur itu? Ya, kita melihat di sini ada Roh Kudus adalah pribadi Allah dalam konsep Tritunggal. Ingat, jadi Allah Tritunggal itu 3 pribadi, satu hakikat. Ya, jadi pada siang hari ini kita membahas tentang Roh Kudus. Dia adalah pribadi Allah juga. Jadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ya, kita mengetahui sama-sama bahwa Roh Kudus ada. Roh Kudus itu ada setelah Yesus naik ke surga. Ya, dia diutus ke dunia sebagai penolong, sebagai penghibur yang akan menolong kita, yang akan menghibur kita, yang akan memimpin kita anak-anak Tuhan untuk tetap hidup dalam jalannya Tuhan ya. Jadi Roh Kudus itu ada sebagai penolong kita. Jadi ketika Yesus naik ke surga, dia tidak meninggalkan murid-muridnya pada saat itu yatim piatu, dan juga kepada kita dia tidak meninggalkan kita sendirian, tapi dia menjanjikan penghibur. Dia memberikan Roh Kudus bagi setiap kita. Jadi keberadaan Roh Kudus itu juga lah keberadaan Allah. Itu adalah bukti di mana Allah menyertai setiap kita. Kita melihat jadi Roh Kudus itu adalah Roh yang memimpin setiap kita untuk berjalan sesuai dengan kehendaknya. Ya, bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi Roh Kudus ini dalam bentuk Roh yang dijanjikan Yesus sebelum kenaikannya ke surga. Jadi ingat ya, Roh Kudus adalah pribadi Allah ya, dalam konsep Tritunggal. Roh Kudus ada setelah Yesus naik ke surga. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita mengingat kemurahan Tuhan, sama-sama bersyukur akan kebaikan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Bahkan sedetik pun dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menjanjikan seorang penghibur bagi setiap kita yang selalu menyertai kita, menolong kita, membimbing kita. Ya, itu nanti kita akan bahas dalam poin-poin berikutnya. Jadi yang selanjutnya adalah apakah tujuan dari Roh Kudus?
Roh Kudus diberikan? Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih tujuannya Roh Kudus diberikan itu? Ya, jadi apakah Roh Kudus datang ke dunia cuman ya sekedar ada lah, sekedar kayak ya cuman melengkapi aja, nggak ada tujuan, ya cuman iseng-iseng aja? Ternyata nggak demikian ya. Ya, ternyata Roh Kudus mempunyai misi dan tujuan, yaitu melanjutkan keselamatan yang sudah dikerjakan Yesus di dunia. Jadi setelah Yesus mati, dia mengorbankan dirinya, dia mengorbankan nyawanya bagi setiap kita, lalu ia naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus. Jadi misi Roh Kudus di dunia ini adalah untuk melanjutkan keselamatan yang sudah dikerjakan Yesus di dunia ini. Jadi ya, ketika Yesus sudah memberikan nyawanya bagi setiap kita, Roh Kudus datang untuk melanjutkan pekerjaan keselamatan yang sudah dikerjakan Tuhan, yaitu Roh Kudus ada untuk membimbing kita, untuk kita selalu berada di jalan yang benar, untuk kita tetap menaati firman Tuhan, untuk kita tetap mengingat setiap perkataan Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan selama ia ada di dunia ini. Nah, jadi dan yang selanjutnya, di manakah Roh Kudus berada? Ya, mungkin ada kita yang bertanya-tanya, Kak, Roh Kudus adanya di mana ya? Aku nggak pernah kelihatan. Jadi Roh Kudus itu berbentuk roh. Dia selalu ada di dalam setiap diri kita. Setiap orang-orang yang sudah mengaku Yesus sebagai juru selamat. Jadi ketika seseorang mengaku, ya bukan hanya mengaku, tapi dia percaya, benar-benar percaya dan yakin seluruh hidupnya kepada Tuhan, dia berkata bahwa Tuhan, Engkaulah juru selamatku. Ya, disitulah Roh Kudus ada di dalam diri orang itu. Seperti dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, ya, di sana mengatakan bahwa setiap orang yang percaya merupakan bait Allah. Sekali lagi ya, jadi Roh Kudus itu ada di mana? Roh Kudus itu diam di diri seseorang yang mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Ya, mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat, dia yang sudah berkorban bagi setiap manusia. Ya, jadi Roh Kudus ada di dalam diri seseorang itu ya. Jadi ketika seperti ada kasus yang pernah mengatakan, kan di sini dikatakan Yesus, tubuh kita ini merupakan bait Allah. Jadi Allah tinggal diam di dalam hidup kita. Ya, jadi ketika kita harus menjaga baik-baik tubuh kita ini, karena ini adalah bait Allah. Jangan kamu merusak, atau kamu mungkin ketika kamu ada suatu masalah, terus kamu mungkin pusing terus nggak kuat, terus kamu menyakiti tubuhmu sendiri. Nggak boleh kayak gitu, karena tubuh kita adalah bait Allah. Juga perbuatan kayak tindakan anak-anak remaja mungkin zaman sekarang ini, banyak mereka yang masih sekolah, ya masih SMP, mereka sudah merokok. Ya, mungkin secara jelas firman Tuhan nggak mengatakan bahwa janganlah kamu merokok, ya nggak ada kayak gitu. Tapi ya ayat ini juga mewakili. Jadi ketika dikatakan tubuhmu adalah bait Allah, kamu jaga, karena ketika kamu merokok, ya kamu akan ada racun yang masuk ke dalam tubuhmu. Racun yang kamu hirup itu adalah sesuatu yang tidak berguna, malah merusak tubuhmu. Kalian nggak semakin sehat, tapi semakin rusak paru-parunya semakin rusak. Mungkin kalian pernah melihat ada postingan di Instagram ya, yang menunjukkan ada paru-paru orang yang tidak merokok dan paru-paru orang yang terbiasa merokok. Ya, warnanya pasti hitam. Pokoknya udah tragis banget lah, udah menggenaskan paru-parunya itu. Jadi janganlah kamu merusak tubuhmu ini, karena tubuhmu adalah bait Allah. Jadi sekali lagi Kak Maria tekankan untuk kita selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan bagi diri kita. Ya, secara jasmani tubuh kita harus bersyukur. Jagalah baik-baik tubuhmu itu ya. Kalau kalian jangan pernah menyakiti tubuh kalian, karena ini adalah bait Allah yang harus kita jaga. Ya. Lalu kita lanjut lagi. Jadi apakah tugas Roh Kudus dalam kehidupan kita? Ya, jadi apakah kalau Roh Kudus tadi dikatakan tujuan Roh Kudus datang ke dunia ini bukan cuma sekedar melengkapi dunia ini, enggak, tapi ada misinya. Dia mempunyai tugas, yaitu melanjutkan keselamatan yang sudah dikerjakan Yesus. Lalu apa sih tugas Roh Kudus di dunia ini? Ya. Apa tugas Roh Kudus dalam kehidupan kita masing-masing secara pribadi, dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan? Yaitu yang pertama adalah menolong manusia. Jadi
tugas dari Roh Kudus dalam setiap pribadi anak-anak yang mengenal Tuhan, anak-anak yang mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat mereka. Jadi Roh Kudus ini ada sebagai penolong. Ya, Dia yang selalu menyertai kita selama-lamanya. Jadi jangan pernah kalian merasa sendiri, karena Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita. Ya, Dia menolong kita dalam setiap kesulitan kita, dalam setiap permasalahan kita, dalam setiap pergumulan kita. Ya, mungkin kita memiliki masalah, mungkin masalah keluarga, mungkin kita memiliki masalah lain-lainnya, masalah sekolah, terus kita berdoa pada Tuhan. Maka Roh Kudus itu ada untuk memberi kekuatan bagi setiap kita. Dia akan mendukung setiap kita. Ayo, kamu bisa, kamu pasti mampu, kamu pasti kuat, karena aku menyertai engkau. Jadi Roh Kudus ada untuk menolong setiap kesulitan kita. Mungkin ketika kita menghadapi jalan buntu, ya, ketika kita mungkin menghadapi suatu masalah, mungkin ketika kita berpikir bahwa nggak ada lagi jalan, kayaknya jalannya buntu. Ingatlah bahwa ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau berdoa, memohon kepada Tuhan, Roh Kudus selalu ada. Allah selalu mendengarkan setiap seruan doamu, dan Dia akan menolong kau. Jadi Roh Kudus akan membukakan jalan bagimu. Dia akan menunjukkan jalan yang harus engkau tempuh. Ya, jadi kita bersyukur kepada Tuhan yang setelah memberikan Roh Kudusnya bagi setiap kita. Ini menunjukkan bukti nyata penyertaan Allah dalam setiap kehidupan kita. Jadi ingat, Roh Kudus ada untuk menolong setiap kita. Ya, Kak Maria pernah dulu waktu sekolah, terus Kak Maria sama teman Kak Maria ketika pulang sekolah naik sepeda motor, ya kita jalan, terus akhirnya kita tersesat. Ya, kita nggak tahu jalannya itu di mana, kita nggak tahu. Pada waktu itu juga kita belum punya HP, ya masih zaman belum punya HP. Kalaupun punya mungkin nggak dibawa ke sekolah, karena di sekolah kan nggak boleh bawa HP, karena mungkin kalau bawa HP akan ada razia, kalau ketemu ditangkap. Jadi mendingan HP-nya ditaruh di rumah. Jadi kita pergi, tiba-tiba sampai ke suatu jalan yang Kak Maria nggak tahu, dan teman Kak Maria juga nggak tahu itu di mana. Ya, jadi udah ketakutan, nggak tahu, takutnya nanti ada orang-orang jahat atau apa. Apalagi kita kan sama-sama perempuan, naik sepeda motor lagi, takutnya mungkin dibegal atau apa, ada orang yang bertindak jahat, ada orang yang berpikir jahat. Akhirnya kita berdoa. Ya, Kak Maria sama teman Kak Maria berdoa, Tuhan, kami nggak tahu ini di mana, tapi kami berdoa dalam hati. Ya Tuhan, kita nggak tahu ini di mana. Tuhan tolong tunjukin jalan pulang. Itu kan waktu Kak Maria masih masa-masa masih SMP. Jadi Kak Maria berdoa juga belum terlalu bisa. Cuman Kak Maria memohon dalam hati supaya Tuhan menolong. Tiba-tiba Kak Maria jalan. Tiba-tiba ada orang mungkin bapak-bapak, kita bertanya, Pak, ini di mana ya Pak, jalan menuju ke tempat ini di mana? Akhirnya dia menunjukkan, oh di sini Dek, dan puji Tuhan dia orangnya baik. Ya, dia mau menolong Kak Maria dan teman Kak Maria. Akhirnya kita bisa pulang dengan selamat. Itu bukti nyata pertolongan Roh Kudus. Itu bukti nyata pertolongan Allah dalam setiap kehidupan kita. Jadi ketika kita berdoa, ketika mungkin kita menghadapi pergumulan yang mungkin kita merasa terlalu berat, kita nggak mampu, ingatlah bahwa ketika engkau berdoa, Roh Kudus akan menolong dan menjawab setiap doamu. Meskipun kadang mungkin nggak langsung, tapi ya mungkin harus melewati prosesnya. Tapi percayalah, Tuhan selalu menjawab doamu tepat pada waktunya. Ya, jadi Roh Kudus itu selalu menolong manusia dan selalu memberi kekuatan bagi setiap anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Jadi apakah tugas Roh Kudus? Itu yang pertama tadi, menolong manusia dalam setiap kehidupan kita. Jadi tugas Roh Kudus dalam hidup kita adalah menolong, lalu membimbing atau memimpin setiap kita anak-anaknya yang percaya kepadanya. Kita melihat bahwa Dia adalah Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai setiap kita. Jadi Dia selalu ada menuntun setiap jalan hidup kita. Ketika kita mengatakan, Tuhan, aku percaya kepadamu, aku mau memberikan seluruh kehidupanku untuk engkau pimpin, maka saat itu Roh Kudus akan memimpin setiap hidup anak-anaknya yang berserah kepada Tuhan. Memimpin dalam apa? Ya, bukan dalam keburukan, bukan dalam hal-hal buruk, tapi memimpin dalam kebenaran. Ya, ketika mungkin manusia berjalan terus dia nggak tahu ini sesuatu yang dilakukan ini benar atau enggak ya,
Kayak misalnya contoh ketika ketika ujian, ya mungkin kebanyakan ketika ujian ya, apalagi sekarang ujian apalagi sekarang sekolah online, jadi ujiannya juga secara online. Mungkin ada dari kita ketika mengerjakan soal ujian ya, mungkin gurunya nggak tahu kalau kita nyontek atau enggak. Kita buka Google juga gurunya nggak tahu. Tapi disitulah Roh Kudus ada untuk mengingatkan setiap kita untuk menjadi memimpin kita kepada jalan yang benar. Ketika kita memiliki niat yang buruk, mungkin dia akan mengingatkan kepada kita bahwa ini nggak benar. Ya, firman Tuhan mengatakan nggak boleh demikian. Kau harus berlaku jujur. Ya, sama seperti Tuhan. Jadi Roh Kudus ada untuk memimpin setiap kehidupan kita kepada jalan yang benar. Ketika engkau berjalan ke jalan yang salah, ya segeralah engkau berbalik ketika Roh Kudus mengingatkan engkau. Jangan sampai kalian terjatuh lebih dalam lagi ke dalam dosa itu. Jadi Roh Kudus ada untuk memimpin setiap kehidupan kita. Mungkin kita yang belum mengerti kebenaran, dia akan memimpin setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah mengingatkan setiap kita anak-anaknya. Jadi setelah menolong, Roh Kudus juga memimpin dan mengingatkan manusia. Ya seperti yang Kak Maria bilang tadi, ya Roh Kudus ada untuk mengingatkan kita, untuk kita tetap berjalan ke dalam jalan yang benar, untuk mengingatkan kita akan kata-kata yang Tuhan sampaikan selama ia di bumi, yaitu yang ada dalam Alkitab. Ya, dalam Alkitab yang merupakan perkataan Tuhan, Roh Kudus selalu ada untuk mengingatkan setiap kita anak-anaknya. Jadi itu seperti kayak alarm. Ya, ketika kalian bangun pagi, mungkin biasanya akan bikin alarm ya supaya kalian bangun, ya supaya kalian ingat bahwa akan pergi ke sekolah. Mungkin seperti itu. Sama seperti Roh Kudus. Ketika kita melakukan dosa akan ada alarm. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan kita, jangan lakukan lagi. Itu adalah hal yang menyakiti hati Tuhan. Roh Kudus memberikan alarm bagi setiap kita supaya kita sadar bahwa itu salah dan jangan melakukan lagi. Jadi Roh Kudus ada untuk menolong manusia, untuk memimpin dan membimbing hidup kita dan mengingatkan setiap kita. Dia seperti alarm ketika kita melakukan dosa, dia mengingatkan kita, jangan lakukan itu. Itu perbuatan yang tidak menyenangkan hati Allah. Dan Roh Kudus juga ada sebagai penghibur. Jadi tugas Roh Kudus yaitu menolong, membimbing, mengingatkan setiap kita dan menghibur setiap kita ya. Ketika kita manusia mungkin kita dalam keadaan lemah, ya Roh Kudus memberi penghiburan bagi setiap kita. Mungkin ketika kita ditinggalkan orang yang kita kasihi, ya mungkin orang yang kita kasihi sudah dipanggil ke rumah Bapa. Mungkin ketika kita menghadapi sesuatu yang membuat hati kita sedih, Roh Kudus selalu ada memberikan kita penghiburan, memberikan kita kekuatan. Jadi kita bersyukur pada siang hari ini bahwa Roh Kudus ada di dalam setiap kehidupan kita. Jadi siapa saja yang dapat mengenal Roh Kudus itu, ya yang dapat mengenal Roh Kudus itu adalah orang-orang yang mengaku bahwa Yesus adalah juru selamatnya. Jadi orang yang bisa mengenal suara Roh Kudus, orang yang mengenal Roh Kudus itu adalah orang yang mengaku bahwa Yesus adalah juru selamatnya dan menjadikan Yesus sebagai satu-satunya. Ingat, satu-satunya, bukan salah satunya. Jadi kita menjadikan Yesus satu-satunya dalam setiap kehidupan kita, dan kita mau selalu berusaha untuk menuruti kehendak Tuhan, untuk menuruti setiap firman Tuhan, dan kita selalu memiliki hubungan dengan Tuhan, maka kita akan mengenal Roh Kudus. Kita akan tahu mana suara Roh Kudus, mana suara iblis. Kita akan tahu mana suara hati kita. Kita bisa membedakannya. Ya, jadi sekali lagi Kak Maria mau katakan Roh Kudus merupakan pribadi Allah. Jadi Roh Kudus merupakan pribadi Allah, sehingga manusia harus selalu berhubungan dengan Allah, ya agar dia dapat bekerja dalam kehidupan kita. Kita harus selalu memiliki hubungan. Kita harus selalu connect dengan Allah. Kita harus memiliki hubungan intim melalui penyembahan kita, ya, melalui jam-jam doa kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Seperti contoh ya, mungkin ketika kita selesai saat teduh, ketika kita selesai beribadah secara sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka hadirat Allah, ya ketika kita menaikkan pujian penyembahan, hadirat Allah menjadi kekuatan bagi diri kita. Mungkin kita akan merasa berbeda, kita akan merasa lebih kuat, kita akan merasa bahwa Tuhan mengontrol setiap kehidupan kita. Ya, tetapi itu tidak akan berlangsung lama. Ya, itu tidak akan berlangsung lama, sehingga kita harus tetap
menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus tetap connect, ya, kita harus tetap connect dengan Tuhan, sama seperti HP, ya, ketika datanya nggak aktif atau nggak connect sama WiFi, ya, maka HP itu nggak ada gunanya, apalagi nggak ada connect dari sinyal, mungkin HP itu nggak bisa digunakan. Sama seperti hidup kita harus selalu connect dengan Tuhan, ya, supaya kita dikuatkan, supaya kita mampu menjalani hidup ini. Mari sama-sama kita mau connect dengan Tuhan. Kita mau selalu menjaga hubungan kita dengan Tuhan melalui setiap doa dan penyembahan. Jadi ingatlah untuk tetap selalu berdoa dan memuji Tuhan. Jangan lupa 1 jam saja, ya, 1 hari 1 jam aja kalian siapkan waktu untuk Tuhan, supaya kita tetap connect dengan Tuhan, supaya kalau kita ada masalah, kita ada pergumulan, kita dimampukan, kita merasa bahwa Tuhan yang mengontrol setiap kehidupan kita. Tuhan akan menunjukkan jalan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, jagalah hubungan pribadimu dengan Tuhan. Maka Dia akan benar-benar setiap waktu memberikan kontrol terhadap hidup kita. Jadi pada pagi hari ini kita sama-sama belajar bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ada dalam hidup orang percaya. Ya, jadi karena Dia adalah pribadi, jagalah hubunganmu dengan Tuhan. Sekali lagi Kak Maria, jaga hubunganmu dengan Tuhan. Bukan kalian aja, tapi Kak Maria juga diingatkan kembali. Ya, Kak Maria harus menjaga hubungan Kak Maria dengan Tuhan, harus tetap connect, sehingga Tuhan yang selalu memimpin setiap kehidupan kita, bukan kita berjalan seenaknya sendiri sampai kita tersesat, ya. Jadi kita harus senantiasa berkomunikasi dengan Allah melalui setiap doa kita. Kita harus bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Allah melalui doa dan persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan pribadi penghibur, yaitu Roh Kudus, bagi setiap kita yang akan menolong kita dan akan selalu memimpin hidup kita, menghibur kita, mengingatkan, menjadi alarm dalam kehidupan kita, sehingga kita bersama-sama bisa menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, tunjukkan kalau hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan cuma kita percaya, tapi sama-sama kita mau menunjukkan bahwa hidup kita dipimpin Roh Kudus. Allah bekerja melalui setiap kehidupan kita. Jadi ingat sekali lagi, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah dalam konsep Tritunggal. Sama-sama kita bersatu dalam doa pada siang hari ini. Bapak, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau sampaikan bagi setiap kami pada siang hari ini, Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami, anak-anak-Mu, Tuhan, yang memampukan setiap kami, yang menjadi kekuatan bagi setiap kami, yang selalu menghibur kami, menjadi sahabat kami yang setia, Tuhan. Kami mau menjaga hubungan kami dengan Tuhan, untuk kami selalu connect dengan Tuhan. Terima kasih, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hai guys, jangan lupa ya tetap ikuti ibadah remaja minggu depan. Nah, teman-teman bisa akses di YouTube Genji Teen GPPS Jember. Stay connect with us ya. Nah, bagi kamu teman-teman yang belum subscribe YouTube Genji, yuk kami berharap kalian bisa subscribe YouTube ini agar kalian mendapat info terbaru mengenai ibadah Genji. Dan bagi teman-teman yang belum follow Instagram Genji, yuk sama-sama kita follow Instagram Genji agar sama-sama kita mendapat info terbaru seputar ibadah Genji. Kami mengucapkan welcome home bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah Genji. Kami berharap kalian bisa bersama-sama bertumbuh dengan kami, sama-sama kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, sekian pengumuman dari kami pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Diberkati firman Tuhan, teman-teman. Jangan lupa. Diberkati firman Tuhan, teman-teman. Amin. Josuna punya pengumuman nih. Jangan lupa ya, minggu depan ada ibadah remaja pukul 10.45 di channel YouTube Genji GPPS Jember. Dan jangan lupa Jumat ada Connect Group jam 6 malam di link-linknya ada. Diberkati firman Tuhan, teman-teman. Amin. Sudah punya pengumuman nih. Buat teman-teman, jangan lupa ya, minggu depan tetap ada ibadah remaja secara online di channel YouTube Genji GPPS Jember. Dan yang kedua,
ada Connect Group hari Jumat jam 6 malam. Nanti linknya dibagikan di grup ya. Dan aku juga mau ngingetin nih, jangan lupa setiap hari Minggu isi absen yang dibagikan di grup. Dan juga jangan lupa buat isi ulang daftar. Buat teman-teman yang belum mengisi data diri untuk Genji, jangan lupa ya untuk diisi. Linknya juga ada di website Genji. Jangan lupa untuk Stay healthy, stay humble and God bless you.